Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atu Solihah akan mempresentasikan katabolisme dan biosintesis lisin. Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah biokimia, dosen pengampu Ibu Julia Mardia MPD. Pendahuluan, asam amino memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme seperti enzim, hormon, asam nukleat, dan vitamin. Tumbuhan dapat bersintesis ke-20 asam amino, tidak seperti manusia, dan hewan yang hanya bisa mensintesis 10 dari 20 asam amino. Asam amino yang dapat disintesis sendiri oleh makhluk hidup dikenal dengan asam amino non-esensial. Sedangkan asam amino yang tidak dapat disintesis sendiri harus diperoleh dari makanan, disebut asam amino esensial. Lintas yang mengarah kepada sintesis asam amin esensial biasanya lebih panjang, atau 5-15 tahap, dan lebih kompleks dibandingkan dengan lintas yang menuju asam amino esensial yang kebanyakan dibentuk melalui tahap yang lebih kecil dari 5. Dalam tubuh makhluk hidup pasti terdapat banyak asam amino. Asam amino merupakan monomer-monomer protein yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan glutama. Asam amino mengalami proses katabolisme yang terjadi dalam 2 tahapan, yaitu transaminasi dan pelepasan amin dari glutamat dan menghasilkan ion amonium. Semua jaringan mampu mensintesis asam amino esensial, melakukan remodeling asam amino dan turunan lain yang mengandung nitrogen. Setiap jenis asam amino dapat mengalami biosintesis. Dalam hal ini akan dibahas mengenai proses katabolisme asam amino dan biosintesis lisin. Katabolisme asam amino. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain dalam kurung karbohidrat dan protein, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. Ada 2 tahap pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu yang pertama, transaminasi enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarate menghasilkan glutamat atau kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Yang kedua, deaminasi oksidatif pelepasan amin dari glutamat menghasilkan ion amonium. Nah, berikut reaksinya. Yang pertama adalah contoh reaksi transaminasi. Alanin bereaksi dengan alfa-ketoglutarate yang akan menghasilkan pirufat dan glutamat. Kemudian gambar di bawahnya contoh reaksi deaminasi oksidatif. Glutamat bereaksi dengan NAD+ dan H2O menghasilkan alfa-ketoglutarate dan energi NADH+ NH4+ yang dinamakan nanti dari siklus urea. Nah, glutamat juga dapat memindahkan amin ke rantai karbon lainnya, menghasilkan asam amino baru. Gambar berikutnya ringkasan skematik mengenai reaksi transaminasi dan deaminasi oksidatif.
Setelah mengalami pelepasan gugus amin, asam-asam amino dapat memasuki siklus asam sitrat melalui jalur yang beraneka ragam atau remodeling. Nah, berikut tempat-tempat masuknya asam amino ke dalam siklus asam sitrat untuk produksi energi. Gugus amin dilepaskan menjadi ion amonium atau NH4+ yang selanjutnya masuk ke dalam siklus urea di hati. Dalam siklus ini dihasilkan urea yang selanjutnya dibuang melalui ginjal berupa urin. Proses yang terjadi di dalam siklus urea digambarkan terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama, dengan peran enzim karbamoil fosfat sintase 1. Ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini diperlukan energi dari ATP. Yang kedua, dengan peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan gugus fosfat dilepaskan. Dengan peran enzim argininosuksinat sintase, L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat menghasilkan L-argininosuksinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP. Yang keempat, dengan peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Yang kelima, dengan peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Berikut gambar tahapan-tahapan proses yang terjadi di dalam siklus urea. Selanjutnya, biosintesis lisin. Lisin merupakan asam amino esensial yang sangat berguna bagi tubuh. Lisin adalah prekursor untuk biosintesis karnitin, sedangkan karnitin merangsang proses beta oksidasi dari asam lemak rantai panjang yang terjadi di mitokondria. Pada proses biosintesis lisin diawali dengan aspartat diubah menjadi asparil beta fosfat, aspartat beta semialdehid, dihidropikolinat, delta 1 piperdin, 2,6 dikarboksilat, N-succinyl, 2 amonia, B-keto L-pimelat, N-succinyl L, L-alfa, kemudian diaminopimelat, meso-alfa diaminopimelat, dan akhirnya menjadi lisin. Aspartat adalah komponen awal dari lisin, metionin, treonin. Tahap ini dikatalis oleh aspartat semialdehid dehidrogenase. Kedua enzim terdapat dalam bakteri, protista, jamur, dan tanaman, tetapi tidak ditemukan pada hewan. Akibatnya, hewan tidak dapat mensintesis lisin, metionin, dan treonin. Nah, berikut adalah gambar biosintesis dari lisin, treonin, dan metionin dari aspartat. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ingin bertanya untuk berdiskusi, kita bisa melakukan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.